Selamat datang di channel Cerita dari Bangku Kosong. Di sini setiap cerita menemukan tempatnya. Dari kisah nyata yang menyentuh hati, cerita misteri yang bikin merinding, hingga kisah inspiratif yang membangkitkan semangat. Semua bisa kamu temukan di Bangku Kosong ini. Duduklah, dengarkan, dan biarkan cerita membawa kita ke dunia yang penuh makna. Punya kisah menarik yang ingin dibagikan? Kami membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berbagi cerita. Jangan ragu untuk mengirimkan kisahmu, karena setiap cerita layak untuk didengar. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe, agar semakin banyak cerita yang bisa kita bagikan bersama. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Siapkan dirimu, karena cerita akan segera dimulai. Kali ini kisahnya akan dibawakan oleh seseorang narasumber bernama Doni. Dia adalah seorang supir ambulans, ingin membagikan kisah horornya kepada kalian. Seperti apa kisahnya, kita simak ceritanya. Silakan Pak Doni mulai ceritanya. Oke Mbak, perkenalkan nama saya Doni. Saya udah lebih dari 5 tahun kerja jadi sopir ambulan. Dan selama itu, sering ngalamin kejadian aneh. Tapi ada satu kejadian yang sampai sekarang masih nggak bisa saya lupain. Malam itu, saya dapat panggilan darurat. Ada kecelakaan tunggal di dekat sebuah jembatan di perbatasan kampung. Mobilnya jatuh ke jurang dan korban belum dievakuasi. Nggak pakai lama, saya langsung tancap gas ke lokasi. Jalanan sepi, cuman ada beberapa petugas kepolisian di sana. Dari atas tebing, saya bisa lihat mobil itu udah ringsek di dasar jurang. Bisa dipastikan, kemungkinan semua penumpangnya selamat tuh kecil banget. Tim SAR baru aja nemuin satu jenazah, seorang pria, kira-kira umur 40-an. Tapi masih ada 2 penumpang lain yang belum ditemukan. Pas saya bantu angkat jenazah ke ambulan, saya sempat nengok ke bawah. Dan saat itu saya kayak ngelihat sesuatu yang bikin bulu kuduk merinding. Di samping mobil yang kecelakaan itu, ada sosok perempuan berdiri, diam gak bergerak. Dia ngeliatin saya. Di perjalanan ke rumah sakit, saya ngobrol sama petugas medis. Ini kecelakaannya gimana Pak? Tanya saya. Mobil jatuh sekitar jam 2 dini hari tadi, jawabnya. Korban yang kita bawa ini baru ketemu, tapi istri dan anaknya belum ditemukan. Saya langsung ngerasa gak enak. Belum ditemukan, kemungkinan selamat masih ada dong Pak. Petugas itu ngeluarin napas pelan. Kayaknya kecil deh Pak, jurang ini curam. Bisa aja jasad mereka ketimpa batu atau hanyut ke sungai di bawah sana. Saya diam tuh. Pikiran saya balik lagi ke sosok yang tadi saya lihat. Apa mungkin tadi bukan manusia? Batin saya berpikir. Besoknya, saya penasaran dan coba cari tahu lebih lanjut soal korban. Dari berita, saya dapat informasi tambahan. Karena jasad istri dan anaknya nggak pernah ditemukan, keluarganya akhirnya membuat makam sebagai simbolis untuk mereka. Jadi, meskipun jasadnya belum ada, mereka tetap dimakamkan. Tapi yang bikin saya merinding, kecelakaan ini ternyata terjadi di tanggal yang sama. Dengan kecelakaan lain di tempat yang sama. Beberapa tahun lalu, malam itu, saya dapat tugas lagi. Ngantar pasien ke rumah sakit lain. Pas lagi nyetir, tiba-tiba saya ngerasa ada yang aneh. Mobil saya terasa lebih berat nggak kayak biasanya. Kayak banyak beban yang saya bawa. Saya coba tuh lihat kaca spion. Kaget saya, jantung saya hampir mau copot. Saya ngelihat kayak ada bayangan duduk di kursi belakang. Pas saya nengok ke belakang, anehnya nggak ada siapa-siapa. Pas saya balik lihat ke spion, bayangan itu juga udah hilang. Tiba-tiba saya dengar suara pelan, berbisik di kuping saya. Pak, tolong kami. Saya makin kepikiran kejadian aneh di ambulan. Kayaknya ada sesuatu yang harus saya cari tahu. Malam itu, kebetulan saya lewatin lokasi bekas kecelakaan kemarin. Saya iseng, coba cari tahu gitu, mungkin ada petunjuk yang bisa saya dapat. Saya nyalakan senter, turun ke jurang pelan-pelan. Udara dingin, bau tanah lembab. Di antara semak-semak, saya menemukan sepotong kain.
Kain ini mirip sama baju anak korban di foto yang ada di berita. Saya segera lapor ke polisi. Dan di detik itu juga, saya ngerasa kayak ada yang mengawasin saya. Besoknya, tim SAR coba turun lagi ke lokasi berdasarkan laporan yang saya berikan. Mereka memulai pencarian lebih dalam. Setelah beberapa jam, akhirnya mereka menemukan tulang belulang manusia terkubur di antara bebatuan. Hasil forensik membuktikan itu jasad istri dan anak korban. Setelah hilang sekian lama, akhirnya mereka bisa dimakamkan dengan layak. Dan setelah hari itu, saya nggak pernah lagi lihat bayangan di ambulan. Malam setelah penemuan jasad, saya tidur lebih cepat dari biasanya. Tapi mimpi yang saya alami bikin saya bangun keringetan. Saya mimpi lagi nyetir ambulan di jalan yang sama. Tapi kali ini, suasananya beda hening banget. Saya ngerasa kayak ada penumpang di belakang. Tapi pas saya lihat ke spion, kursi belakang kosong. Tiba-tiba, mobil saya terasa makin berat. Kayak ada sesuatu yang nahan. Saya coba ngegas, tapi nggak bisa. Pas saya nengok ke belakang, seorang anak kecil berdiri di belakang ambulan. Mukanya pucat. Saya kebangun dengan napas tersengat. Saya berpikir keras tentang apa maksud mimpi. Sejak mimpi itu, saya mulai merasa ada yang aneh di dalam rumah saya. Suka ada suara langkah kaki di mana-mana. Kadang pintu saya juga suka kebuka sendiri. Sampai suatu malam, saya melihat ada bayangan sekilas melintas di ruang tamu. Jantung saya langsung berdebar kencang. Saya beranikan diri buat ngecek. Di sana, saya melihat sosok wanita berdiri di pojok ruangan. Wajahnya gelap, tapi saya bisa ngerasain tatapannya ke arah saya. Saya mundur perlahan, tapi begitu saya kedip, dia udah nggak ada. Saat itu saya sadar, ini pasti ada hubungannya sama arwah kecelakaan yang saya lihat kemarin. Malam berikutnya, saya dapat mimpi lagi. Kali ini lebih jelas. Saya ada di lokasi kecelakaan dan wanita yang saya lihat di tebing kemarin berdiri di depan saya. Dia menatap saya dan berkata pelan, "Terima kasih sudah membantu menemukan kami, Pak." Saya kebangun dengan perasaan lega. Dan sejak malam itu, gangguan di rumah saya hilang. Tapi ada satu hal yang masih bikin saya kepikiran. Beberapa hari lalu, teman saya, sesama supir ambulan, ngabarin sesuatu. Ada kecelakaan lagi di tempat yang sama. Sepertinya ada hal gaib yang tidak bisa dijelaskan di jalan itu. Oke, terima kasih Mas Doni sudah mau bercerita. Wah, ternyata sopir ambulan kayak Mas Doni gini mungkin banyak ya kejadian-kejadian yang dialamin. Salah satunya kayak Mas Doni ini. Jadi setelah itu, apa di jalanan itu masih banyak kejadian kecelakaan atau apa gitu nggak, Mas? Kalau untuk hal aneh-aneh lagi atau kecelakaannya sih sampai saat ini udah nggak ada ya, Mbak. Alhamdulillah. Wah, ini benar-benar cerita yang bikin merinding, Mas Doni. Terima kasih udah berbagi pengalaman di channel kita ya. Sama-sama, Mbak. Semoga kita semua dalam lindungan Allah ya, Mbak. Amin. Oke, buat kalian yang dengerin, jangan lupa subscribe channel ini dan tetap waspada kalau melewati jalanan sepi di malam hari. Sampai jumpa di episode berikutnya.